Bajing! Bajing! Masuk ke pemakaman, dia bilang kuncinya rusak. Oh, dirusak sama orang, kenapa nggak dititipin RT? Masuk ke pemakaman. Oh, ini mungkin ibu sambung, ibunya kurang panjang disambung. Bajing! 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 Ini manusia-manusia yang hebat. Pada gila kalian ya? Ya, terus ada tulisan di gemboknya, gembok jangan dirusak. Masih mau dianalisa gembok. Wis aneh lah pokoknya. Wis bu, gara-gara ijazah palsu larine ngasihmu makan-makan Jan. Aduh kebangetan Jan. Gila sih lu, sampai ke kuburan lu kulik-kulik tanggal lahirnya sih ini, tanggal sini itu. Wah ini sih udah keterlaluan sih. Orang mana yang nggak murka gitu loh, keluarganya di lu kalau mau berpolitik yang bener lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang desakan agar si Roy Panci CS segera ditangkap ya. Dan semakin ramai sekali ya seruan dan desakan agar si maling panci ini segera ditangkap aparat ya. Ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke balik jeruji besi. Itu menyusul kelakuannya yang terbaru, yaitu mendatangi makam Ibunda Jokowi ya. Dan bukannya dia datang untuk berziarah, dia malah melakukan fitnah dan menyiarkannya di media sosial. Coba bayangin ya kan. Emang sangat kurang ajar sekali menurut saya ya. Jadi sekumpulan teroris ini ya. Ingat loh ya, teroris ya. Ya. Ini memang harus ya segera ditangkap. Bahkan juga ada neti yang menyebut bahwa kerusakan otak Roy ini sudah sangat parah dan sangat kronis ya. Jadi sudah tidak bisa disembuhkan lagi dan harus segera dilakukan tindakan amputasi. Waduh, kalau otaknya yang diamputasi gimana ceritanya nih? Apanya yang dipotong? Ada aja netizen ini ya. Intinya sebutkan saja waktunya. Termul siap geruduk rumah si Panci dan menahannya dengan cara baik-baik ya kan. Iyalah, karena kalau menunggu aksi pihak kepolisian kayaknya sih perlu menunggu Indonesia jadi Nepal dulu deh, baru kepolisian akan bertindak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bajing! Bajing! Masuk ke pemakaman, dia bilang kuncinya rusak. Oh, dirusak sama orang, kenapa nggak dititipin RT? Masuk ke pemakaman. Oh, ini mungkin ibu sambung, ibunya kurang panjang disambung. Bajing! 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 Ini manusia-manusia yang hebat. Pada gila kalian ya. Hanya untuk kepentingan politik, hanya untuk kepentingan kalian mengorbankan semuanya. Setan. Kita segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka karena memang mereka merusak nalar publik. Narasi kebencian, coba apa hubungannya sampai yang terakhir tadi kata Bang Andi itu ke makam, itu kan merusak nalar kita. Kemudian Wapres Gibran terus menerus dicari-cari, dibangun narasi-narasi hoax, kebohongan. Inilah yang kita tidak mau. Ya, jadi dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka, karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana, semua di media-media kita. Mereka, apapun yang mereka sampaikan narasinya, semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Bung Agri sampai menggebrak-gebrak meja ya kan. Aduh, bajing tut an. Bajing tut an.
berulang-ulang disampaikan oleh Bung Agrifanani. Ya tentu saja kita bisa menyadari dan memahami bahwa memang ya sangat keterlaluan sekali apa yang sudah disampaikan atau dilakukan oleh si Maling Panci dan kawan-kawan ya. Orang yang sudah meninggal, Ibunda Jokowi masih aja diobok-obok, diacak-acak ya. Gak tahu tujuannya apa. Intinya segera tangkap si Maling Panci dan kawan-kawan ya. Kerusakan otak si Maling Panci dan kawan-kawan ini sudah semakin kronis dan tidak bisa lagi disembuhkan kecuali dengan sebuah amputasi. Lanjut. Gila sih lu, sampai ke kuburan lu kulik-kulik tanggal lahirnya sih ini, tanggal itu. Wah ini sih udah keterlaluan sih. Orang mana yang nggak murka gitu loh, keluarganya lu kalau mau berpolitik yang bener lah. Siap di mana kumpul demi kebenaran, demi orang baik, Pak Jokowi orang baik. Ya, buat teman-teman semua yang berada di barisan geng Solo, saya paham, kami pendiri paham bahwa kalian jenuh, ya, kalian emosi, kalian geram, bahkan kalian menghantam binatang-binatang ini. Kami paham, apalagi saya ingin sekali menginjak-injak kepala orang ini, ya. Karena memang secara biadab mereka ini membuat keluarga Pak Jokowi itu hancur sehancur-hancurnya. Bagaimana ketika orang tua Pak Jokowi saja dibuat sebagai bahan proyek konten ya, bahan proyek yang mereka inginkan ya. Ini adalah perlakuan binatang ya. Dan orang-orang ini layak untuk diberi pelajaran. Kalau perlu dideportase ya. Jadi teman-teman, untuk semua pendukung Pak Jokowi dan yang berada di barisan geng Solo, untuk sabar menunggu arahan dari pendiri. Kita akan mendesak kepolisian agar turun tangan menyelesaikan permasalahan ini sebelum kegaduhan besar terjadi ya. Kita akan mendesak pemerintah Prabowo Subianto untuk segera mendesak kepolisian menyelesaikan permasalahan ini, karena permasalahan ini sudah tidak masuk akal. Seakan-akan media sosial, media mainstream mempertontonkan ini semua hanya untuk sebuah propaganda. Jadi buat teman-teman yang ada berada di barisan geng Solo, harap bersabar. Kita lihat, kita tunggu kepolisian kita. Apakah kepolisian kita bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah presiden kita mau turun tangan mendesak kepolisian menyelesaikan masalah ini? Kita tunggu. Kalau tidak bisa, tunggu tanggal mainnya. Kita sabar, kita diam ya. Selama ini kita diberikan tontonan-tontonan kotor di bangsa ini seperti ini ya. Dan kesabaran kita sudah habis. Bagaimana ketika Pak Jokowi berada di posisi Anda, orang tua Anda mati ya, di kuburan sana, lalu orang tua Anda diusik pakai otak dan pikiran Anda semua. Salam barisan geng Solo. Waduh, udah ngeri nih. Kalau udah macam kayak gini ngeri ya, ngomongin antara kumpul ya kan. Udah sebutkan aja kumpul di mana. Aduh, udah kalau udah macam kayak gini, kalau sudah ditentukan hari, tanggal dan waktunya, waduh, bisa-bisa ini si Panji akan habis riwayatnya ya kan. Iya. Gimana menurut teman-teman ya? Lanjut. Wis angel emang ya, gerombolan teroris ya. Tipe ya, Oi Uho ya, terus dan CS-CS-nya dan teman-temannya datangin makamnya ibundanya Pak Jokowi. Decel. Angel bok. Jan, wis angel ge. Bu tambah kepriwe ge pikirane otake wis mengendi ge. Dajal, ditakokna maning ge. Wong jare ngaku-ngaku lulusan sarjana tinggi pisan kok malah jan mengono-ngono sih kan lu kepriwe ya. Ya, terus ada tulisan di gemboknya
Gembok jangan dirusak. Masih mau dianalisa gembok. Wis aneh lah pokoknya. Wis Bu, gara-gara ijazah palsu larine ngasihmu makan-makan Jan. Aduh kebangetan Jan. Wis kenene Bu kepiye isine ya. Tulunglah. Gue dianalisa maning gue. Otake. Ya, pasukan teroris. Sekali lagi publik saya rasa dengan kasus terakhir ini akan mencatat siapa orang-orang yang datang ke makam itu, dan kemudian akan mulai mengatakan tidak. Mereka akan tidak percaya lagi kepada apa yang mereka katakan. Ya. Seharusnya itu yang tercatat di benak publik. Saya rasa manuver terakhir ini akan membuat orang semakin muak, semakin tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa maupun oleh Rismond, bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini tidak lain hanyalah bentuk kebencian politik yang punya motif politik untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi. Jadi saya rasa ini harusnya semakin Pak Jokowi dan keluarga harusnya ini makin membuka mata kita. Ya, tetapi sebetulnya para ternak Mulyono sudah tahu tentang hal itu ya, bahwa yang disampaikan oleh si Maling Panci dan kawan-kawan ini tidak pernah bisa dibuktikan dan tidak pernah benar ya. Nah, ini mungkin saja adalah momentum bagi orang yang selama ini masih ragu ya. Jadi orang-orang yang bukan ternak Mulyono, orang-orang yang masih meragukan apakah Jokowi itu benar-benar punya ijazah, apakah Gibran itu benar-benar sudah lulus SMA, ya kan, yang masih ragu. Saat ini adalah momen bagi mereka untuk meriset pemikirannya bahwa ya sebetulnya Jokowi itu benar-benar lulus kuliah dan Gibran juga lulus kuliah. Jadi apa yang mereka tuduhkan selama ini itu cuma bacotan aja, karena ya coba kita tengok bareng-bareng ya kan. Menuduh ijazah palsu kemudian larinya ke kuburan. Ya kan, korelasinya di mana? Nggak ada kan, hanya orang bego aja yang melakukan hal seperti itu. Lanjut. Tak datang ke makam tanpa adab gitu. Kita nggak dengar tuh dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlil kubur. Seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Mengenal puasa seorang ibu yang berlangsung dari saya kenal beliau 2004 sampai menjelang wafatnya beliau, puasa Senin Kamisnya hanya seorang Ibunda Haja Sujiatmi Noto Miharjo. Begitu mulianya orang ini. Begitu mulianya. Orang baik banget. Saya boleh bertaruh. Siapa saja yang bertemu dengan Ibu Sujiatmi, pasti pikiran, hati dan matanya sama dengan yang saya alami. Orang baik. Patut diteladani oleh ibu-ibu, oleh gadis-gadis kita, oleh perempuan-perempuan, oleh istri-istri kita. Begitulah baiknya beliau itu. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang ini, maaf kalau saya katakan kalian itu, aduh gimana ya, apa kata-kata yang paling buruk saya ingin katakan buat dia, selain dungu gitu. Itulah. Ya, itu yang paling tepat malah. Iya, itulah dia gitu. Bayangkan. Kalau lebih halusnya suul adab, nggak punya adab gitu, nggak adab yang buruk. Jadi gini, mereka datang ke sana itu dengan label orang terdidik. Ada yang profesor, ada yang doktor, mengaku pengamat, mengaku peneliti, mengaku akademisi. Masa datang ke makam tanpa adab gitu. Kita nggak dengar tuh dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlil kubur. Nggak ada. Agama apa yang mereka peluk? Kalau mereka berbusana seperti itu, kita tahu dia adalah agama, penganut agama Muslim, agama Islam. Tapi adabnya, mereka orang berilmu, tidak punya adab. Saya sebetulnya masih normatif aja memandang-mandang mereka, tapi ketika kemarin saya lihat kunjungan mereka ke makam Ibu Sujiatmi tanpa adab itu, dia itu watak dan perilakunya bermigrasi. Kenapa dia tidak lagi seperti orang yang dulu saya kenal gitu? Orang yang punya watak baik,
orang yang punya jiwa halus, khasnya orang Jogja, gitu. Orang terdidik intelektual. Sekarang cobalah kita tanya, cobalah kita lihat, tanya semua orang deh, kalau manusia tidak punya adab datang ke kuburan, walaupun dia seorang terdidik intelek, bagaimana manusianya itu? Saya nggak perlu disclaimer tentang hal begini. Saya marah itu ketika dia mendatangi makam ibu, kalau saya manggilnya ibunda, Ibunda Hajah Sujiatmi Notomiharjo. Saya setiap ke Solo, saya pasti ke Mundu. Mundu itu adalah makamnya keluarga Pak Jokowi, memang di luar dari kota Solo. Kira-kira setengah jam perjalanan lah. Yang mereka ngumpul-ngumpul, yang baca ini baca itu segala macam. Jadi saya marah. Dalam pemahaman saya, saya mengenal Ibu Sujiatmi dari tahun 2004 akhir. Banyak hal yang sangat mulia patut kita tauladani dari beliau. 2004 itu Pak Jokowi sudah jadi wali kota? Belum, baru akan. Oke. Baru akan, kan beliau jadi wali kota 2005. Oke. Baru akan. Jadi waktu itu Bang Darwizal sebagai ketua relawan SBYJK ya? dalam rangka persiapan Pilkada 2000 Kota Surakarta. Jadi saya mengenal puasa seorang ibu yang berlangsung dari saya kenal beliau 2004 sampai menjelang wafatnya beliau, puasa Senin Kamisnya hanya seorang Ibunda Hajah Sujiatmi Notomiharjo. Begitu mulianya orang ini. Begitu mulianya. Orang baik banget. Saya boleh bertaruh. Siapa saja yang bertemu dengan Ibu Sujiatmi, pasti pikiran, hati dan matanya sama dengan yang saya alami. Orang baik. Patut ditauladani oleh ibu-ibu, oleh gadis-gadis kita, oleh perempuan-perempuan, oleh istri-istri kita. Ya, semuanya sakit hati bro. Iyalah, mana ada orang yang nggak sakit hati. Kita aja yang tidak ikut memiliki makam tersebut ya, maksudnya bukan anggota keluarga kita aja jengkel ya kan. Nah, apalagi misalnya Pak Jokowi ya, sebagai orang yang memiliki hubungan erat dengan orang yang dimakamkan di lokasi tersebut. Dicaci, dimaki, difitnah semacam itu kayak gimana gitu loh. Kayak gimana perasaannya, ya kan? Lanjut. Jadi begini ya, Roy Suryo, Rismon, Tipa serta kawan-kawannya, mereka ini lagi mencari ijazahnya orang tua Bapak Joko Widodo. Mereka mau meneliti apakah ijazahnya orang tuanya Joko Widodo itu ada apa tidak. Makanya mereka pergi ke kuburan orang tuanya Bapak Joko Widodo. Jadi menurut netizen, seperti apakah publik menilai kewarasan daripada mereka ini yang punya title dokter ini. Jadi kita ikutin aja mereka seperti apa. Terima kasih. Tifariatin dapat proyek baru nih guys. Geruduk makam keluarga Pak Jokowi. Halo. Iya Tun. Udah di mana? Stasiun Senen. Ya naik Grab aja, naik Grab. Yo. Iya bayar di rumah. Ya kan? ATM Bapak kan kamu bawa kemarin. Iya wis. Lagi nunggu anakku. Baru pulang dari itu loh, nggak taunya kemarin pas suruh jali lehan di sofa, ya kan? Nggak taunya itu jemput. Pantesan seharian nggak kelihatan. Ini tak suruh naik kereta pulang, turun dari bis. Ini baru sampai stasiun Senen. Heran aku, ngakunya dokter, ya kan? Tapi sejak aku angkat jadi anak, dia itu steril, opo, anti rabies. Ijazah nggak ada.
Ini Pak ahli ngeplak anakku itu variator. Pipi mukanya semuanya bulu. Model ini benar di variator. Cuma yang palsu ini suasananya. Aku inget ini bukan wisuda. Ini waktu kondangan. Anaknya Pak RT kayak lo, sunatan. Ini aku inget banget. Biar tar kasih tahu, klarifikasi. Ntar kalau pulang aku tanyain. Bukan ini videonya. Bisa fitnah Pak Jokowi, ijazah palsu. Gibran ijazah palsu. Padahal sendirinya nggak punya ijazah, ya kan? Di Variaton dapat proyek baru nih guys, meneliti kuburan guys. Nah ternyata saya baru ngerti teman-teman ya. Sampai seusia segini ini saya baru mengerti bahwa seorang dokter, seorang ahli telematika abal-abal dan juga seorang ahli digital forensik jadi-jadian itu juga bisa meneliti kuburan. Mungkin meneliti kuburan masuk dalam salah satu mata kuliah yang diajarkan ketika mereka kuliah dan kemungkinan besar nilai SKS-nya 6-12. Jadi di atasnya skripsi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.